alhamdulillahi amarna bittaqwa wa nahana 'anil kufri wal isyan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fi al-hadirun usikum wa iyyatakallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ingin ingatkan dulu pada jamaah, kalau khutbah sudah dimulai tidak ada satupun yang boleh berbicara. Karena hak berbicara pada hari Jumat ini hanya pada khatib. Sehingga Rasulullah mengatakan, man qala li sahibi yaumul jumu'ah ansid wal imamu yakhtub faqad lagha. Barang siapa yang mengatakan persaudaranya tenanglah, menyuruh orang tenang, saya enggak boleh. Karena menyuruh orang tenang itu juga bikin keributan. Kalau semua orang nanti nyuruh tenang, nanti ribut semua. Oleh karena itu kepada anak-anak, pada anak muda-muda saya ingatkan, ya salat kita ini, kita ingin salat Jumat kita diterima, maka oleh karena itu ya kita selama khutbah berlangsung kita harus tenang. Karena Rasulullah faqat lagha. Orang yang masih berbicara ketika khatib berkhutbah, maka Jumatnya tidak sah, faqat lagha. Jumatnya tidak sah. Oleh karena itu diminta semua supaya tidak ada yang bicara seorang pun ya. Sidang Jumat insyaallah dalam nama Allah Taala, saya ingin menjelaskan kepada kita hari ini tentang tanggung jawab kita, tugas kita sebagai orang muslim. Ada satu hal yang fakta yang harus kita sadari, bahwa kita menjadi muslim sekarang ini karena apa? Karena ada tanggung jawab dakwah yang dipikul, yang dilaksanakan oleh generasi kita pendahulu. Pasti bahwa kalau misalnya orang-orang tua kita dahulu misalnya tidak muslim, tidak ada yang berdakwah ke Indonesia ini, saya pikir kita juga tidak menjadi muslim. Artinya apa? Kita menjadi muslim karena ada perjuangan, ada dakwah yang dilakukan oleh generasi pendahulu kita. Anak cucu kita pun di belakang hari menjadi muslim kalau kita hari ini melaksanakan tugas dakwah. Tapi kalau hari ini kita tidak melaksanakan tugas dakwah dan tidak mengambil bahagian tanggung jawab dakwah itu, maka belum tentu anak cucu kita belakang hari menjadi muslim seperti kita. Oleh karena itu Allah SWT dalam surah Asy-Syura memberikan satu peringatan yang luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad din ma wasa bi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasa bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tafraqu fihi. Allah mengatakan Allah telah mensyariatkan kepada kalian, pada orang-orang Islam, pada orang beriman, ma wasa bi Nuhan, tentang Islam itu kepada yang Allah telah berwasiat kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan Allah juga sudah wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Wa ma wasana bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Hal itu juga yang Allah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi Allah syariatkan kepada kita apa yang Allah telah wasiatkan kepada Nuh, itu juga yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu juga yang Allah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa syariatnya? Apa wasiatnya itu? Apa wahyunya itu? An aqimuddin, tegakkan Islam itu. Wala tafarraqu fih, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita. Nah, para ulama yang bergerak dalam dakwah dan fikih pun juga sepakat mengatakan bahwa dakwah itu merupakan sebuah kewajiban, fardhu ain. Setiap kita yang mengaku umat Muhammad SAW, apalagi Muhammadiyah, maka dia punya tanggung jawab untuk mendakwahkan Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Tidak lagi Nabi sudah, la Nabi ya ba'dah. Jadi yang bertanggung jawab meneruskan tongkat estafet dalam dakwah itu adalah umatnya. Jadi kalau umatnya tidak melaksanakan itu, maka ya Islam tidak akan berkembang. Islam akan dijamin Allah SWT akan eksis di dunia, tetapi belum tentu eksis di negeri kita kalau kita tidak mengambil bagian tanggung jawab dakwah. Kalau kita kajian fikihnya, anaqimud dakwah itu kan itu aqama yuqimu aqim itu fi'il amr itu. Kalimat perintah. Nah, perintah itu dikatakan al-aslu fil amri mufid wujub. Asal perintah itu mufidkan bagi wajib. Jadi kalau ada perintah Allah Taala itu maka hukumnya wajib. Nah, kalau kita bicara mahwal wajib, apa yang dikatakan wajib itu?
Yang wajib itu ialah yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Berpahala orang yang mengerjakannya dan berdosa meninggalkannya. Artinya apa? Setiap kita berada muslim yang sudah membaca kalimat syahadat, yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah SAW, maka kita di pundak kita terpikul tanggung jawab dakwah. Dan itu juga yang disampaikan Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada, ketika beliau menyampaikan falil syahid minkumul ghaib, hendaklah setiap yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya apa? Setiap kita mempunyai tanggung jawab untuk berdakwah. Tentu dakwah sini dan pengertian bukan dan pengertian yang khusus spesifik, misalnya ceramah. Kalau ceramah itu mungkin mubalik lah, dai lah itu. Dakwah bersifat lebih komprehensif, holistik. Dakwah tidak hanya ceramah, tapi dakwah setiap apa yang kita lakukan. Karena dakwah itu juga dimaknai sebagai sebuah proses rekonstruksi sosial, membangun satu masyarakat dengan tatanan dan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena setiap yang kita lakukan, apapun gerakan kita, ya dakwah adalah merupakan bagian daripada apa yang menjadi inti gerakan itu sendiri. Jadi dakwah itu bukan hanya ceramah saja, tapi mungkin di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang politik, sosial, budaya, itu dakwah harus kita lakukan melalui ya bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat. Malah Muhammadiyah pada tahun 98 itu sudah memberikan satu rumusan tentang dakwah kultural. Apa yang disebut dengan kultural? Dakwah kultural adalah memanfaatkan simbol-simbol budaya masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Bukan berarti larut dalam budaya masyarakat, enggak, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ya simbol-simbol masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Oleh karena itu sidang Jumat insyaallah rahmatullah SWT, maka tentu kita tidak mungkin mengatakan saya enggak perlu berdakwah, saya enggak bisa berdakwah, saya enggak bisa ceramah, saya enggak ulama gitu. Setiap kita dengan apa yang kita miliki, dengan fasilitas yang kita miliki, Allah mewajibkan kita untuk berdakwah. Ya mungkin barangkali kita punya ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan kita berdakwah. Kita punya dana, dengan dana itu kita berdakwah. Kita punya kuasa, dengan kuasa itu berdakwah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, man kharaja fisabilillah faqad ghaza. Orang yang berjuang dengan Allah, berangkat dengan diri sendiri, dengan hartanya, dengan dirinya, berangkat di fisabilillah, maka dia itu sudah dinilai untuk berjuang dengan Allah. Tapi orang yang barangkali dia tidak ahli dan berdakwah, tapi Rasulullah mengatakan menjaza ghazian. Barang siapa yang memberikan perbekalan kepada orang yang berdakwah, dia punya duit tapi dia tidak bisa bicara, tidak bisa ceramah, duitnya yang bicara. Dia ongkosi, dia bantu para mubalik, para dai, dia serahkan uangnya kepada Muhammadiyah untuk menggerakkan dakwah di lembaga komunitas, di tempat-tempat terasing, maka itu juga berdakwah. Dia berdakwah tidak perlu dengan mulut sendiri, tapi uang kita bisa berdakwah. Malah Rasulullah mengatakan man taraka bil khair. Orang yang tinggal di rumah, kemudian dia tidak punya duit, kemudian dia tidak bisa berangkat ke dalam perang, tapi dia bisa menyantuni, membantu keluarga-keluarga yang ditinggal oleh mubalik, ditinggal oleh dai, ditinggal oleh orang-orang yang berangkat dari Allah Ta'ala, maka itu juga disebut dia berjuang. Artinya apa? Setiap kita boleh ambil bahagian dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki, dengan fasilitas yang kita miliki. Kalau dia punya kuasa, dengan kuasaannya, semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk pendakwah. Oleh karena itu sidang Jumat yang insyaallah tidak benar kalau ada yang mengatakan saya sudah sholat, saya sudah haji, saya sudah zakat, sudah puasa, selesai tugas saya. Enggak. Ada tanggung jawab kita berdakwah. Dakwah adalah merupakan tanggung jawab pribadi setiap individu muslim. Oleh karena itu Allah mengatakan an-aqimuddin wa taqfih. Kenapa? Karena tidak mungkin Islam ini akan sampai ke generasi-generasi berikutnya ketika kita hari ini tidak mengambil bagian tanggung jawab dakwah. Kemudian sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, pada ayat tadi Allah juga secara ma'iyah menyampaikan an-aqimuddin wa la tafraqu fi. Tegakkan Islam dan jangan kamu berpecah belah. Artinya apa? Ini bukan waw litertib, tapi lil ma'iyah, simultan, sekaligus, sama-sama, bareng gitu. Jadi tidak mungkin dakwah dulu baru nanti tinggalkan perpecahan, enggak. Berdakwah sambil meninggalkan perpecahan. Artinya dakwah harus menjamin terciptanya ukhuwah Islamiyah. Dan misi ulama Indonesia itu disebutkan di antara 3 misi, satu misi terakhir adalah menciptakan, menjamin ukhuwah Islamiyah. Karena tidak mungkin kita berdakwah dengan berpecah belah. Ketika kita berdakwah lalu kemudian terjadi pecah belah, kita sudah gagal sebelum kita berdakwah. Artinya apa? Ukhuwah harus menjadi penting.
Ukhuwah adalah pilar utama daripada dakwah. Oleh kerana itu sidang Jumat yang insyaallah saya ingin sampaikan ada 7 fikih ukhuwah yang perlu kita tanamkan. Pertama, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, tasamuh dalam khilafiyah, kemudian ihsan dalam mujadalah. Artinya dalam berdebat kita harus ihsan, enggak boleh saling menang gitu. Kemudian fatanah dalam bersiasah, santun dalam bermuamalah, dan istiqomah dan berdakwah. Ini 7 fikih ukhuwah ini. Kalau ini kita laksanakan insyaallah. Jangan kemudian kita hari ini kita lihat, kita kadang-kadang risih juga. Kita baca di berbagai media sosial, dia bicara soal agama, dia bicara soal yang menyangkut dengan syariat fikih, tapi kemudian dia mengabaikan akhlak, dia mengabaikan ukhuwah. Padahal ukhuwah itu penting karena Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah faslu bainakum wa taqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, hanya saja orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu hendaklah kalian perbaiki, damaikan saudara antara kalian. 2 orang saja yang berselisih, yang terlibat konflik, wajib kita mendamaikannya. Apalagi kalau lebih banyak lagi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Artinya apa? Kias aulanya apa? Membiarkan orang berpecah belah tanpa ada proaktif untuk mendamaikannya merupakan dosa, apalagi kalau kita ikut-ikutan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabirullah, fa'tabirul basar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa hadirun usikum wa yattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya ingin sampaikan juga surah Wal 'Asri berulang-ulang demi waktu asar, di mana sebentar lagi matahari akan terbenam. Artinya kita melihat ke depan bukan waktu yang panjang, waktu yang sudah kasib, mungkin besok, mungkin lusa. Mana tahu nanti habis Jumat ini ada yang keluar, kemudian Allah malaikat datang menjemput. Artinya apa? Jangan kemudian kita gambling dengan waktu. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup, jangan kita biarkan waktu itu berlalu sehingga kita menjadi merugi. Allah mengatakan innal insana lafi khusr, manusia itu rugi. Siapa yang tak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu orang yang selalu dia menjaga imannya, menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya, kemudian dia implementasikan iman itu dalam amal saleh. Karena iman tidak hanya dogmatis, iman bukan amani, tapi iman harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata, dalam amal konkret, itu amal saleh. Kemudian tawassul haq, bertausiah dengan kebenaran. Bertausiah dengan kebenaran, selalu menyampaikan kebenaran, menyampaikan pikiran-pikiran benar, konsep-konsep benar, ide-ide yang benar. Kemudian tawassul bis sabri, dan bertausiah dengan sabar. Tausiah dakwah harus dengan sabar. Malah dalam ayat yang dikatakan wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dengan kasih sayang. Kita menyampaikan pesan-pesan dakwah harus dengan kasih sayang, tidak menjustis, tidak menghukum orang begini-begitu, tapi kita ajak orang kepada Quran dan Sunnah. Insyaallah itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk berdakwah dalam Islam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai muslim, untuk berdakwah dan selalu bertausiah. Ibadallah, innallaha wa sallu ala nabi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.